Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi ya, dan saya ajak Anda ngobrol bareng dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, saya tahu bahwa kalau saya sampaikan informasi ini membuat Anda jadi ilfil, Anda males untuk membahasnya. Tapi mau nggak mau ini penting saya sampaikan bahwa nanti kemudian Apa? Anda mau nggak jawab nggak apa-apa. Ini soal PSI, suara PSI Oke. yang yang makin rame begitu ya, dan kok suaranya kok terus menanjak terus, bahkan sejumlah lembaga-lembaga survei yang kita lihat selama ini ada tendensinya dalam mendukung pemerintah juga mulai mempertanyakan, karena untuk suara yang sudah cukup besar hampir 70% itu harusnya stabil, tapi yang terjadi malah anomali buat PSI, kan lonjakan lonjakan suaranya sangat tinggi. Dan kemudian juga media-media mulai membandingkan juga, sejumlah media mulai membandingkan suara antara perolehan C1 dengan penghitungan bukan Sirekap lagi sekarang. Itu kalau nggak salah yang digunakan tuh rujukannya sekarang KPU 2024.go, pemilu 2024.kpu.go.id, karena udah udah berantakan Sirekap itu. Tapi kemudian yang membuat saya jadi berpikir ulang, berpikir secara keras gitu ya. Bagaimana ya bangsa ini yang 280 juta jumlahnya, dan banyak sekali orang-orang pintar, cerdik pandai, intelektual dan sebagainya, katakanlah bahkan jenderal polisi, jenderal tentara yang macam-macam gitu, kok bisa tunduk gitu pada satu keluarga saja gitu, yang kita tahu tadinya ini keluarga yang juga datang dari keluarga biasa yang jauh dan bukan elit politik, yang datang datang dari tepian Bengawan Solo sana gitu, Bung Roky. Ya itu anomali itu yang orang mau baca sebetulnya secara terbalik. Bahwa dari awal kemampuan seseorang yang tadinya dianggap ya orang biasa, orang yang datang dari kesederhanaan, kita mesti periksa sebetulnya apa betul dari awal dia sederhana, kan itu Hmm. soalnya tuh. Jadi tipuan-tipuan media massa itu yang membuat akhirnya kita tahu bahwa ada seseorang yang direncanakan dari awal, seseorang yang diselundupkan dalam sistem demokrasi untuk merusak demokrasi. Nah, anomali itu sebetulnya yang paling mungkin kita kita bongkar secara teoritis bahwa Indonesia, walaupun ada lembaga-lembaga pengawas demokrasi, tetapi begitu kekuasaan dielulukan pada seorang, maka potensi dia menjadi tiran itu muncul lagi tuh. Hmm. Jadi demokrasi itu bukan sekedar refleksi dari persaingan politik, tapi juga refleksi dari etika politik. Kan itu dasarnya yang di dalam filosofi pendiri-pendiri Amerika disebut sebagai demokrasi itu habits of the heart, sesuatu bawaan dari hati itu. Nah, Hmm. kita mau tunggu misalnya satu keterangan reflektif dari segi filosofi atau culture. Apakah Jokowi memang seorang demokrat dari awal itu? Bukankah dia sejak masa sebagai wali kota itu dielulukan oleh media massa dan di backup oleh kapital yang kuat. Jadi dia bukan datang dari wong cilik sebetulnya. Dia dia menyelundupkan atau diselundupkan ke wilayah wong cilik yaitu PDIP, dan PDIP akhirnya dia tipu juga kan. Jadi ini Hmm. pelajaran betul, tadi kita bikin refleksi bahwa bagaimana seseorang yang kita banggakan sebetulnya dari awal untuk memberi kontras dengan rejim sebelumnya yang datang dari elit Jakarta, datang dari Hmm. militer. Ternyata tipuan itu disembunyikan tuh. Untuk FNN dari awal nggak pernah masuk dalam Ya, tipuan itu. ya, Karena ya. sensor kita kan mengatakan bahwa kok too good to be true ya, Hmm. seseorang ya pakaiannya 200 ribu, dari itu kita lihat Hmm. ini Hmm. apa maksudnya tuh, kan dia tetap seorang pengusaha yang berpikir secara kapitalistis, kan itu soalnya tuh. Jadi saya kira itu permulaan yang baik untuk bikin refleksi pagi Iya. ini. Tapi sekalian aja ya, ini saya kira macam bikin bikin pengakuan begitu ya, Bung Rocky. Saya memang kenal Pak Jokowi itu sejak masih di Solo dulu ya. Bahkan saya membuat tesis saya tentang Pak Jokowi itu di Solo. Oh Tapi iya, betul betul. ya, So ya. mesti ingat ya, Saudara Hersu pernah menulis secara akademis tentang peperangai politik Jokowi. Yes, ya, ya. Permanen campaign sebenarnya waktu itu topiknya yang saya tulis ya. Tetapi saya alhamdulillah wa syukurillah bukan termasuk orang yang kemudian tertipu, karena saya sejak Pilpres 2014 dan 2019 tidak memilih Jokowi. Jadi saya merdeka dari beban-beban itu. Anda termasuk yang ikut mendukung ya, Bung Rocky. Saya ikut mendukung merumuskan wilayah yang kita sebut civilian value itu di Ya. dalam kan itu anak-anak UI banyak yang eh, menulis menuliskan poin-poin. Tapi Ya. saya tahu bahwa dalam satu waktu kita lagi ketemu tiba-tiba ada pembicaraan, kok Jokowi nggak mau baca ya 120 halaman. Oke, gue bilang bikin 4 halaman. Empat Ya. halaman juga nggak dia baca tuh. Ya. Lalu itu mengingatkan saya, seperti Saudara Herso mengenal Jokowi secara akademis. Saya mengenal Jokowi itu dalam satu, ini enak juga nih kita ingat-ingat. Satu waktu saya kasih kuliah eh, di Universitas Negeri di Solo.
apa namanya, 11 urusan Maret ya, negeri 11 Maret UNS. 11 Maret itu kan. Ya. Saya lagi kasih kuliah, terus ini Pak Jokowi masih wali kota itu, dan Hmm. orang sudah mengelulukan Jokowi berhasil mengumpulkan pedagang kaki lima, bikin nego berminggu-minggu di pendoponya, lalu berhasil dievakuasi dan tertiblah kota itu. Hmm. Satu waktu saya habis kasih kuliah, terus datang orang minta, Pak Rocky, Bang, nanti kita ngobrol lah setelah ini ya. Hmm. Saya kira saya mau kasih kuliah tentang etika politik memang Hmm. waktu itu. Hmm. Lalu saya pikir mereka ini dosen. Saya bilang iya, nanti saya layani setelah ini. Lalu mereka setelah selesai, Pak Rocky, kita ngobrolnya di Angkringan, angkiran, angkringan, angkringan. angkringan itu. Ya, ya. Hmm. Nah, datang mereka bilang kami bukan dosen, tapi kami mau kasih informasi alternatif pada Pak Rocky bahwa Jokowi itu bukan seperti yang dibayangkan di pers itu. Dan Mhm. seseorang yang pada waktu itu masih tokoh Wong Cilik, dulu pernah bahkan jadi anggota Partai Komunis Indonesia, Hmm. dan pada waktu itu Partai Komunis itu partai yang sah itu, ketua pemuda rakyat. Hmm. Beliau masih hidup waktu itu, tapi dia sakit-sakit dan dia kirim orang-orang dia itu untuk menerangkan bahwa Jokowi itu bukan Wong Cilik. Dia Hmm. kerjanya nipu Wong Cilik sebetulnya, bahwa Hmm. semua yang dilakukan itu di belakang layar adalah tukar tambah finansial. Hmm. Kalau ada jalan yang rusak di Solo itu dalam satu Hmm. satu malam itu bisa dibenarin oleh Jokowi, bukan pakai APBD tapi telepon korporasi supaya pencitraannya ada tuh. Jadi Hmm. saya dapat informasi itu dan saya mulai menduga bahwa ini akan berlanjut. Jadi blessing in disguise, berkah bahwa saya pernah mengetahui Jokowi dari awal, justru melalui keterangan dari orang yang paling kita sebut sebagai Wong Cilik. Siapa namanya tuh? Rewang bukan? Rewang, betul dia. Hmm. Rewang itu adalah orang paling muda di Central Committee Partai Komunis waktu itu, Hmm. dan jadi bagian dari sejarah Kota Solo, karena dia ditahan, kemudian beberapa waktu kemudian setelah dia tadinya mau ketemu saya, tapi tiba-tiba dia sakit, maka dia kirim murid-muridnya tuh. Jadi Hmm. saya dapat informasi dari tangan pertama tentang model atau kelakuan Jokowi. Nah, saya terangkan ini karena Herso juga menerangkan kedekatan dia dengan Jokowi secara akademis. Jadi Hmm. ini fakta yang saya anggap, oke, saya punya pengetahuan yang mungkin kalau saya yakinkan orang nggak begitu, itu pasti orang-orang yang disuruh intel buat kasih informasi buruk pada Pak Rocky. Tapi saya kira enggak itu, karena Hmm. akhirnya terbukti bahwa Ya, ya. mental Jokowi itu adalah otoriter dan Ya, pencitraannya nah, begitu luar biasa. itu dia yang saya kira penting ya. Dan Anda tersadarnya juga setelah Pilpres 2014 ya, Bung Rocky ya. Jadi belum terlalu terlambat banget ya. Ya, ya. Ya, ya. Jadi waktu Pilpres 2014 saya mulai menduga ini ada yang nggak benar nih. Mulai Mhm. kita lihat cara orang-orang itu, wah ini sipil yang benar-benar datang dari Wong Cigo. Dalam hati gue, lo ditipu lo pas itu, dan betul ditipu. Ya, yang saya kira itu udah cerita yang melampau, dan hanya sejarawan yang bisa membongkar itu dengan data yang lebih konkret. Saya hanya terangkan sesuatu yang menarik saya, karena saya diberitahu justru oleh kalangan kiri di Kota Solo bahwa Jokowi itu bukan dari kalangan kiri, bukan dari kalangan Wong Hmm. Cilik, dia tetap dari kalangan kapitalis, dan Ya. kapitalis yang sebetulnya ya ersat juga tuh, karena Hmm. di belakangnya ternyata ada beberapa tokoh Jakarta yang berbisnis dengan dia, tuh beberapa Ya, jenderal. ya. Jadi saya kira itu, ini catatan kecil yang orang sebut sebagai pintu masuk untuk membaca mental Pak Jokowi itu. Ya, itu saya kira penting karena sampai sekarang orang kemudian sering jadi bingung dengan meminta penjelasan gitu ya. Mereka setidak-tidaknya ingin mendapat penjelasan begitu ya, Bung Rocky. Apa yang terjadi sesungguhnya dengan bangsa ini? Karena bagaimanapun juga kan kita pernah sebelum Pak Jokowi itu ada Ibu Mega, bahkan ada Gus Dur sebelum, tapi dengan yang pendek. Ada Pak SBY misalnya yang dari ini kalangan elit juga kan, karena elit militer, yang satu elit politik, Ibu Megawati, bahkan Gus Dur juga elit keagamaan ya, karena dari keluarga dari terahnya NU begitu ya. Nah, mereka sendiri ini kemudian bisa berakhir dengan baik, mengakhiri masa jabatannya dengan tenang. Bahkan Ibu Megawati harusnya yang penasaran ya, karena cuma masa kepresidenan yang pendek dan kemudian dikalahkan, kan harusnya Ibu Megawati yang lebih penasaran atau lebih kecanduan dengan kekuasaan. Tapi Ibu Megawati juga tidak melakukan hal itu. Pak SBY juga tidak melakukan itu. Nah, tiba-tiba pada Jokowi dia melakukan itu, bahkan dia bukan tidak hanya berhenti pada diri dia sendiri. Dia ingin ini agar dinastinya berlanjut begitu. Ini yang kita sebut nobility-nya nggak ada itu kan. Hmm. Orang yang punya nobility itu menganggap, ya saya aristokrat, jadi seterusnya akan jadi aristokrat.
kendati udah lengser. Kan itu nilai yang akan diingat orang tuh. Pak Harto tuh yang potensial untuk jadi pemimpin seumur hidup, bahkan dia bisa perintahkan semua hal. Tapi ada etika militer. Saya kira juga ada etika militer yang mengatakan, udahlah stop aja tuh. Hmm. Toh nggak membanggakan secara militer untuk mengambil kekuasaan berlebihan itu kan. Dan itu yang kemudian orang anggap loh, bukannya Pak Harto itu terlibat di 30 September misalnya kan, atau di 1 Oktober. Tapi kemudian sejarah mulai menganggap bahwa ya ada data mungkin yang keliru. Tetapi orang lihat kok pada akhirnya Pak Harto itu melihat bahwa negara ini mesti diselamatkan. Kan itu dasarnya tuh. Demikian juga pemerintahan sebelumnya tuh. Habibie juga sebetulnya mampu untuk Oh memakai iya segala Pak. peralatan, Hmm. apalagi peralatan internasional. Betul. Tetapi ini orang juga yang punya rasa malu, kan rakyat nggak memerlukan saya lagi tuh. Hmm. Walaupun mungkin dia cuma dibisikkan itu, nanti kalau Pak Habibie maju lagi itu akan ada Semanggi 2, Semanggi 3, Semanggi 6. Jadi Habibie mengerti batas akhir dari kekuasaan tuh. Lalu berlanjut pada Gus Dur juga akhirnya tahu bahwa ya ngapain juga ngelawan kalau DPR, walaupun kita tahu bahwa toh masyarakat sipil ada di belakang Gus Dur. Tapi Gus Dur juga etisnya terlihat, bahkan dia keluar dari istana dengan pakai kolor. Demikian juga Ibu Mega tuh. Ibu Mega yang menguasai sejarah Indonesia, dia juga bisa jadikan eh, kedudukan dia itu untuk memobilisir wong cilik kan. Tapi Hmm. Mega juga tahu etikanya tuh. Tiba-tiba ada orang yang betul-betul dieluk-elukkan sebagai contoh dari marhaen ya. Tiba-tiba dia jadi tiran kan, itu intinya. Jadi kalau tadi ditanyakan apa penyebabnya, pertama karena bangsa ini sebenarnya bangsa yang cepat larut di dalam pencitraan tuh. Jadi semacam kebanggaan kita pada raja-raja di abad yang lalu karena pakai baju kebesaran lalu dianggap bahwa otaknya juga besar kan. Hmm. Itu dasarnya tuh. Tetapi sekali lagi Jokowi itu betul-betul nggak tahu diri. Kita nggak tahu bagaimana diterangkan secara politik karena sebetulnya dia udah capai semua hal dalam 10 tahun ini. Hmm. Tetapi dia takut bahwa dia akan kehilangan pamor nanti itu. Mungkin dalam pemberitaan dia nggak akan dianggap lagi, maka timbul mental otoriternya mungkin dibandingkan dengan SBY. Jokowi rasa minder karena nggak pernah diakui secara internasional. Kan itu soal-soal yang secara psikologi dia ingin wujudkan dengan menunda atau memperpanjang kekuasaannya. Dan sekarang dia berupaya supaya dia diingat melalui Gibran. Kan itu semacam sinopsis dari psikologi Pak Jokowi itu. Sebelum saya bikin analisis psikoanalisis, mending kita anggap aja Jangan begitu dulu. jangan dulu itu dulu ya. Tapi begini ya, supaya fair juga kan Bung Rocky, dalam politik kan ada adagio bahwa rakyat itu mendapatkan pemerintahan sebagaimana dia kehendaki. Artinya sebenarnya ada peran Bapak Jokowi seperti itu, tapi juga rakyat kita yang dengan mudah digiring semacam itu. Jadi bagaimana kita memahami situasi semacam itu? Karena di satu sisi artinya sebenarnya rakyat kita itu rentan untuk dimobilisasi oleh orang-orang yang punya DNA totalitarian. Dan itu yang saya kira membuat banyak anak-anak muda sekarang frustrasi karena saya misalnya menyimak percakapan Anies dengan anak-anak muda yang dulu hadir dalam Desak Anies, mereka kangen untuk kembali bertemu dengan Anies dalam acara Desak Anies yang menurut mereka itu menghadirkan sesuatu yang berbeda. Tapi anak-anak ini kan kalah dengan mayoritas bangsa kita yang mudah dimobilisasi gitu. Sebetulnya rakyat kita percaya pada kejujuran politik. Hmm. Yang betul-betul bermasalah dan dulu ada lembaga-lembaga survei yang dari awal disewa Hmm. untuk memanipulasi opini publik. Hmm. Lain di Amerika, misalnya di Eropa, karena rakyatnya cerdas itu udah tahu tentang arah politik, maka dia nggak akan percaya begitu aja pada pencitraan. Karena itu kemudian oposisi timbul. Tapi di kita 60-70% rakyat kita itu hanya lulus SMP itu, atau bahkan lulusan SD itu. Jadi keadaan demografis ini yang dimanfaatkan oleh Jokowi dan menyewa lembaga survei untuk memanfaatkan kekurangan pengetahuan rakyat. Kan sebetulnya lembaga survei ini mestinya berpihak pada rakyat dan mengatakan, Pak Jokowi, nggak mungkin kami survei dalam keadaan rakyat itu tidak punya pengetahuan yang cukup tentang politik. Jadi maaf ya, kami nolak gitu. Tetapi ini lembaga survei juga ada orang-orang yang rakus, yang ingin cepat kaya tapi tanpa otak atau tanpa etik kan. Itu yang kita lihat sekarang tuh, dipamerkan secara statistik bahwa 3 periode dimungkinkan. 1 putaran adalah kemestian tuh. Perpanjangan penundaan pemilu ada keharusan kan. Ini kan semuanya kerjaan dari opinion maker. Tapi karena itu kita duga juga ini pemilik-pemilik lembaga survei ini juga orang-orang yang apa namanya, kere bunga bale gitu ingin cepat-cepat naik jabatan dengan Iya. memanfaatkan ke
keterbelakangan bangsa ini tuh. Ya. Dan juga menarik sebetulnya kalau kita baca sosiologi dari lembaga-lembaga survei ini sama dengan sosiologi Jokowi kan. Mhm. Dari satu lapisan kelas yang tiba-tiba Yes. naik kelas, Mhm. lalu tiba-tiba berlimpah kekuasaan, lalu ingin berlimpah uang gitu. Nah itu Mhm. yang kita sebut sebagai kearistokratan elit kita itu nggak ada tuh. Mhm. Aristokrat itu artinya dia percaya bahwa dia itu punya marwah, dia itu punya kapasitas, dia punya ada standar etik. Nah ini sama. Jadi terlihat bahwa lembaga survei satu kultur dengan Pak Jokowi, satu kultur dengan pakar-pakar hukum tata negara yang hanya mampu disewa, lalu membuat opini bahwa seolah-olah Jokowi adalah pejuang demokrasi itu. Yes, oke. Baik, terima kasih. Saya kira tidak tidak cukup waktu kita untuk membahas itu dalam perbincangan yang pendek. Oke. Tapi setidaknya saya sudah membayar apa ya utang saya karena banyak sekali yang nagih ke saya untuk membicarakan soal ini karena mereka sendiri sebenarnya kemudian kebingungan dengan menghadapi situasi yang semacam ini. Termasuk realitasnya bagaimana dengan mudahnya eh, kok mereka bisa digiring oleh dengan bansos, dengan BLT dan sebagainya. Ya itulah realitas yang harus kita hadapi saat ini. Tapi saya kira kita tetap punya optimisme ya, Bung Rocky. Dengan nanti di ujung terowongan itu akan tetap ada lilin yang Ya. menyala gitu ya, Bung Rocky. Ya, jadi sekali lagi FNN ada tempat refleksi, tempat kajian akademis itu dan kajian etik. Tidak ada maksud kita untuk memprovokasi. Ya, Yes, oke. Terima kasih, Bung Rocky. Kita nolkan soal ya provokasinya ya. nolkan. Ya, thank you.